الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله إن الله يحب المتقين فقال تعالى في كتابه ومن يتق الله يجعل له من أمره
كتابه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Ikhwatal iman, segenap pengejar dan pengharap ridha Allah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali khatib mengajak dan mengingatkan jamaah agar senantiasa meningkatkan kualitas iman, meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu upaya dan ikhtiar kita dalam melakukan imbangan dari usaha-usaha zahir yang kita lakukan selama ini. Dan sungguh tidak ada sikap yang terbaik sepanjang waktu kita kecuali memang sifat-sifat takwa terus-menerus menyertai perjalanan hidup kita dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan segala urusan-urusannya dari dunia hingga akhirat. Dan barang siapa yang tidak bertakwa kepada Allah, maka Allah akan sulitkan dan akan sempitkan hidupnya di dunia, dan Allah akan sengsarakan kehidupannya di akhirat kelak. Berapa banyak orang yang hafal ayat ini dan berapa banyak orang yang paham maksud ayat ini, namun berapa banyak yang kurang yakin di hatinya akan janji Allah melalui pesan ayat ini, sehingga banyak yang mengambil jalan mudah, banyak yang mengambil cara yang ringan untuk meraih kesenangan sesaat di dunia, untuk mendapatkan kesuksesan sementara di dunia, tapi bukan dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan cara-cara yang kotor yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mestinya ayat-ayat yang mengundang dan mengandung perintah di dalamnya, hadis-hadis yang membawa pesan-pesan kebaikan di dalamnya, tidak cukup hanya sekedar dibaca, dilihat, bahkan sekedar didengar, tetapi renungkan baik-baik pesan ayat itu, renungkan baik-baik pesan-pesan hadis itu, pahami maksudnya, lalu laksanakan perintah-perintah di dalamnya, maka keajaiban yang membahagiakan akan segera datang menghampiri kehidupan kita. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah adalah manusia yang dikukuhkan oleh Allah untuk menjadi uswah bagi kehidupan umat. Perjalanan hidup Rasulullah menjadi sebuah kisah yang amat agung, karena setiap jejak langkahnya selalu dibimbing langsung oleh wahyu. Artinya di dalam kehidupan Rasulullah ini terdapat nilai-nilai kebaikan dan hikmah yang dapat membimbing, yang dapat menginspirasi, yang dapat mengantarkan kita menuju sukses dari dunia hingga akhirat. Rasulullah adalah sosok yang mestinya menjadi percontohan dalam segala hal, karena Rasulullah adalah ahli di segala bidang, sementara umat hampir segala bidang tidak ahli. Rasulullah sukses memimpin
Rasulullah memimpin negara sukses, memimpin keluarga sukses, dalam bermasyarakat bersosial sukses, karena Rasul tampil menjadi uswah, menjadi percontohan bagi umat. Karena itu Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin dari masyarakat jahiliyah, sementara pemimpin sekarang banyak mendapat gelar jahiliyah dari masyarakat, karena mungkin kepemimpinan sekarang tidak mencontoh bagaimana Rasulullah menjadi pemimpin. Rasulullah mendapatkan khairukum li ahli wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang baik kepada keluarganya, dan aku adalah contoh yang baik untuk keluargaku. Rasul sukses di segala bidang karena tampil menjadi uswah. Maka percontohan ini dari Rasulullah SAW yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Maka dalam hidup ini target kita jangan terus menjadi DPO dari polisi, daftar pencarian orang dari pihak penegak hukum. Tapi kita harus berusaha menjadi DPU, daftar pencarian umat dari Rasulullah. Akan lebih membanggakan kita dalam kehidupan ini apabila kita menjadi target pencarian Rasulullah, bukan menjadi target pencarian polisi. Kalau kita menjadi target pencarian Nabi, maka berarti kita dalam hidup ini berusaha ingin dicintai oleh Nabi, mengamalkan sesuatu dan melakukan sesuatu yang kalau kita melakukannya Allah dan Rasulnya cinta kepada kita. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Jadi ayat Al-Qur'an menyatakan, para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah, barang siapa yang berharap besar dapat ampunan dosa dari Allah, maka kunci dan solusinya ada pada pengamalan makna kalimat fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi. Teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah manusia yang dikukuhkan oleh Allah untuk menjadi percontohan bagi umat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita yang dalam hidup ini tidak menginginkan cinta Allah hadir sepanjang waktu kita? Alangkah indahnya kehidupan kita apabila terus menjadi perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita selalu mendapatkan perhatian khusus nanti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat perhatian khusus dari pasangan hidup, betapa kita bahagianya. Pasangan hidup yang perhatian adalah pasangan hidup yang mengerti sesuatu yang kita sukai, lalu sesuatu yang kita sukai itu ada di meja kita, padahal kita tidak meminta sebelumnya, padahal kita tidak pesan sebelumnya. Sesuatu yang kita sukai sudah hadir di depan kita tanpa pernah kita memintanya terlebih dahulu. Pada saat itu betapa hati kita senang dan gembira. Bagaimana kalau Allah yang memberikan perhatian khusus itu setiap waktu kepada kita? Sesuatu yang belum pernah kita panjatkan dalam doa, sesuatu yang belum pernah kita pinta kepada Allah dan tidak terlintas di hati dan pikiran kita, akan dapat sesuatu. Tapi kalau sesuatu itu ada, kita suka. Bagaimana kalau Allah memberikan sesuatu tanpa pernah kita memintanya, dan sesuatu itu kita sukai? Tentu kita sangat senang dan bahagia.
betapa malangnya, betapa galaunya, betapa hidup ini tidak ada artinya ketika Allah sudah mencuekkan kita, ketika Allah sudah mendiamkan kita. Allah tidak mau tahu dengan masalah yang kita hadapi. Allah tidak mau bantu kita menyelesaikan masalah kita. Kita sudah berusaha mengangkat tangan, tapi Allah tidak mau turun tangan untuk menyelesaikan masalah kita. Rasanya hidup ini tidak ada artinya kalau